Apabila kita searching dengan kata kunci Syiah, entah itu di YouTube, Google, Instagram, dan lain sebagainya, kita pasti akan menemui berbagai gambar atau video tentang kesesatan Syiah. Mulai dari tata cara sholatnya yang agak berbeda dengan kebanyakan orang di Indonesia, atau video yang berisi tentang imam mereka yang melaknat para sahabat Nabi kecuali Ali bin Abi Thalib. Bahkan dijumpai banyak video menyiksa tubuhnya sendiri dengan tangan dan senjata tajam. Perlu diketahui bahwa video dan gambar tersebut tidak sepenuhnya benar, melainkan itu hanya dilakukan oleh segelintir aliran Syiah tertentu, tetapi Syiah yang mainstream yang berada di Irak dan Iran, dipimpin oleh dua ulama besar. Di Iran dipimpin oleh seorang Sayyid Ali Al-Khumaini, sementara di Iran dipimpin oleh Sayyid Ali Al-Jistami. Mereka mengeluarkan fatwa resmi, jangankan melaknat sahabat-sahabat tertentu, mengusik kehormatan tokoh Sunni diharamkan. Bahkan Sayyid Ali Al-Jistami tegas mengatakan bahwa Ahlus Sunnah bukan hanya saudara kita, tapi juga jiwa kita. Dan dibuktikan dengan fatwa beliau ketika menyelamatkan masyarakat Ahlus Sunnah dan umat Kristiani di Irak yang diserang oleh kelompok ISIS, yang membentengi mereka adalah pemuda-pemuda Syiah. Adapun begitu memang ada kelompok Syiah yang melaknat seperti itu. Dan kelompok ini memang sengaja dibuat oleh para penjajah untuk mengadu domba umat Islam. Memang para penjajah membuat sekte-sekte Syiah dan pusatnya di London. Jadi jika kita melihat TV Fadar, itu mewakili Syiah yang memang dibuat oleh agen musuh Islam untuk memecah belah umat Islam. Ada juga Hasan al-Juri di Amerika. Jadi jika kita melihat tayangan setiap kali bersyahadat melaknat tokoh besar Ahlus Sunnah ini adalah kelompok Syiah yang hanya masyarakatnya di sebuah channel TV. Tetapi yang mainstream yaitu Syiah yang mengharamkan umatnya untuk melaknat tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Propaganda anti-Syiah tidak lepas dari campur tangan politik. Bila kita tinjau dari aspek geopolitik global, tidak jauh-jauh dari konflik Arab Saudi dan Iran demi mendapatkan dominasi di wilayah Timur Tengah. Perseteruan yang telah terjadi puluhan tahun ini, diperparah oleh perbedaan sekte di antara mereka. Sebagian besar Iran adalah Muslim Syiah, sementara Arab Saudi dengan Muslim Sunni. Wahabinya juga ada walaupun pemerintah Saudi tidak mengakuinya karena namanya sudah terlalu jelek di mata dunia Islam, karena ideologinya yang ultra-konservatif dan puritan. Berbeda dengan ideologi Saudi yang lebih konservatif, Syiah lebih terbuka terhadap ilmu filsafat, penggunaan akal dan ilmu pengetahuan. Filsafat yang oleh sebagai Islam lainnya mungkin diharamkan, dilarang namun tak sedikit juga yang menganjurkan dan mengajarkannya. Inilah yang membuat Iran menjadi kekuatan superpower, tidak seperti Arab Saudi yang hanya mengandalkan minyaknya. Lihatlah juga konfrontasi antara Iran dengan Amerika dan Israel, bagaimana Iran mampu bangkit dalam berbagai bidang dari embargo pihak Barat pasca revolusinya. Mulai dari pembangunan, ekonomi, pendidikan dan tentunya perkembangan ipteknya. Adanya revolusi Islam Iran menjadi semangat baru umat Islam guna mengangkat kembali masa kejayaan Islam telah lama terkubur oleh feodalisme dan kolonialisme. Iran merupakan negara di dunia yang merupakan Republik Islam. Masyarakat Muslim di sana mencapai 99% dari keseluruhan jumlah penduduk Iran, dan hampir semua bermazhab Syiah. Kita tentu sering melihat banyak organisasi yang mengatasnamakan Islam, namun gerakan mereka tidak berhasil. Seperti Ikhwanul Muslimin bentukan Syekh Al-Bana yang berdiri tahun 1928, Hizbut Tahrir bentukan Taqiyuddin An-Nabhani yang berdiri tahun 1953, dan lain-lain. Mereka semua gagal dan malah menimbulkan konflik berkepanjangan yang tak selesai hingga sekarang. Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin sudah lebih dulu ketimbang Republik Islam Iran. Mereka sangat berambisi untuk mendirikan negara Islam, namun selalu gagal. Ketika Iran akhirnya berhasil melakukan revolusi, Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin berusaha membendung keberhasilan Iran. Karena Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin sudah tidak berdaya lagi di Timur Tengah untuk mewujudkan impian mereka. Pun kehadiran mereka di Timur Tengah juga tidak memberikan sumbangsi apapun, malah justru berkontribusi buruk. Amerika di sini juga takut jika umat Islam bersatu, jika bersatu umat Islam akan menjadi kuat. Amerika juga menggelontorkan dana yang besar, untuk mempropagandakan kesesatan Syiah. Amerika juga lebih suka untuk berkoalisi dengan negara-negara yang menganut aliran Sunni karena, secara ideologis aliran tersebut tidak menuntut kekuasaan dan tidak berhasrat membentuk kekuatan wilayah. Sementara itu, Amerika Serikat menilai Iran sebagai ancaman sehingga enggan untuk bekerja sama dengan kedua negara tersebut. Selain itu, Iran mempunyai ideologi politik, ideologi kekuasaan. Amerika dan Barat tidak bisa masuk ke Iran.
Salah satu cara untuk melemahkan spirit kebangkitan Islam Iran adalah dengan mempropagandakan kesesatan Syiah. Ketika mereka berhasil mempropagandakan itu, maka spirit kebangkitan Islam akan mudah dilemahkan. Tetapi spirit kebangkitan Islam Iran ini nampaknya tidak sanggup untuk mereka bendung. Karena mulai muncul tokoh Islam di berbagai negara yang cinta akan tanah airnya. Sebagai publik kita memang harus cermat dan kritis dalam mencerna suatu informasi. Jangan sampai kita terjebak dalam pengaruh propaganda kelompok tertentu yang ingin melemahkan kekuatan Islam. Mau itu yang melemahkan dari kaum muslimin yang ideologinya gagal, seperti Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Atau dari negara barat seperti Amerika Serikat dan sekutunya. Kebangkitan Islam hanya bisa dicapai dengan persatuan, yaitu antara Islam Sunni dan Syiah.